Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi saya tentang deteksi objek menggunakan model PGG16 dengan judul Analisis Komprehensif Deteksi Objek menggunakan arsitektur PGG16 pada dataset ImageNet. Apa itu PGG16? PGG16 adalah salah satu arsitektur Convolutional Neural Network atau CNN yang dikembangkan oleh tim Visual Geometry Group dari University Oxford. Dinamai PGG16 karena terdiri dari 16 lapisan yang dapat dilatih. Model ini dikenal dengan kedalaman dan ukurannya yang besar serta kinerja yang baik dalam tugas-tugas pengenalan gambar. Bisa kita lihat pada ini gambar di samping adalah arsitektur PGG16 yang memiliki 13 lapisan konvolusi dan 3 lapisan fully connected. Setiap lapisan tersebut setiap lapisan konvolusi tersebut menggunakan filter 3x3 dan dilanjutkan dengan lapisan pooling 2x2. Akhirnya model ini memiliki 3 lapisan fully connected yang diakhiri dengan softmax untuk klasifikasi. Mengapa menggunakan PGG16? Alasannya karena kinerjanya tinggi dalam pengenalan gambar dan telah diuji dan divalidasi pada dataset ImageNet. Selain itu memiliki arsitektur yang sederhana dan terstruktur, membuatnya mudah untuk dimodifikasi. Nah, berikut deteksi objek dengan PGG16. PGG16 umumnya digunakan sebagai fitur ekstraktor dalam deteksi objek. Nah, fitur yang diekstraksi oleh PGG16 dapat diinputkan ke dalam algoritma deteksi objek seperti YOLO atau SSD. Contohnya menggunakan PGG16 sebagai backbone dalam model arsitektur Faster RCNN. Nah, berikut implementasi PGG16 di Keras. Yang pertama yaitu PGG16 diimport dari Keras Application. Kemudian langkah selanjutnya setelah melakukan pre-training pada dataset, langkah selanjutnya yaitu memuat model dengan bobot yang telah dilatih sebelumnya. Nah, selanjutnya itu menggunakan model untuk ekstraksi fitur dan fine tuning dengan menambahkan custom layer di sini. Nah, selanjutnya itu menentukan jumlah epoch, batch size, dan learning rate dan optimizer. Di sini learning rate-nya itu 0,0001 dan epoch-nya 25 dengan batch size 32 dengan menggunakan Adam Optimizer. Nah, ini adalah layer-layer yang digunakan oleh PGG16. Terdapat 16 layer untuk PGG16 dan 4 layer untuk custom layernya. Ini adalah tampilan proses training, di mana di sini mendapatkan dia selesai di epoch 25. Nah, ini adalah hasil eksperimen saya menggunakan model PGG16. Dalam kasus ini saya menggunakan object detection menggunakan dataset ImageNet dengan lebih khusus untuk kelas mendeteksi mobil. Akurasi training dan validasinya itu mengalami peningkatan, namun tidak terlalu signifikan dikarenakan jumlah mempengaruhi kepada jumlah epoch dan waktu komputasi yang tidak begitu singkat, dan loss trainingnya seperti ini.
Nah, ini adalah hasil testing di mana kita menguji apakah gambar tersebut dapat mendeteksi berdasarkan data tes yang sudah kita training, yang sudah kita bagi sebelumnya. Di sini model dapat mendeteksi keberadaan dari mobil. Ini menggunakan data gambar dari ImageNet di Kaggle. Nah, ini contoh gagal mendeteksinya. Ya, karena itu tadi akurasinya masih jauh dari target. Nah, kelebihan dan kekurangan PJJ16 di mana kelebihannya itu akurasinya tinggi, arsitektur yang sederhana, dapat digunakan sebagai backbone untuk berbagai model deteksi gambar. Kekurangannya itu, ukuran model terlalu besar, membutuhkan banyak memori dan komputasi, dan waktu pelatihan lebih lama dibandingkan dengan model yang lebih ringan. Kesimpulannya yaitu PGG16 adalah model yang kuat untuk tugas pengenalan dan deteksi objek, meskipun memiliki beberapa keterbatasan, dan kelebihannya dalam operasi membuatnya menjadi pilihan yang terbaik. Dengan memanfaatkan model ini, kita dapat meningkatkan kinerja sistem deteksi objek kita. Berikut ini adalah link source code YouTube dan baik, terima kasih. Itulah sedikit presentasi saya tentang tugas final exam untuk deep learning. Semoga baik, terima kasih. Sampai jumpa.